Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kembali lagi bersama kita di channel Pedang Aswaja. Semoga puasa kita lancar dan semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan membantah seperti biasa, membantah pernyataan Wahabi. Mereka, orang-orang Wahabi ini mereka meyakini bahwasanya mereka mengatakan, ini pernyataan nyeleneh dari mereka, pernyataan yang sangat nyeleneh dari orang-orang Wahabi. Mereka mengatakan bahwasanya kalau orang pada ketika sahur, ketika mendengar suara azan, kemudian dia lagi makan atau lagi minum, ketika mendengar suara azan, lagi makan atau lagi minum, maka tidak apa-apa meneruskan untuk makan dan minum sampai dia selesai dari hajatnya, sampai dia selesai merasa cukup dari hajatnya, dan kata mereka ini tidak membatalkan puasanya. Lihat, kata mereka ini tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau ada orang makan, ada orang minum, kemudian terdengar azan, maka tidak apa-apa, diteruskan saja. Itu kata orang-orang Wahabi. Maka perlu diketahui, jelas ini adalah pernyataan yang tidak benar. Perlu diketahui bahwasanya seorang yang berpuasa itu wajib untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar shadiq. Mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Maka patokannya adalah fajar shadiq. Al-fajrus shadiq. Patokannya adalah al-fajrus shadiq. Yaitu apa? Yaitu ketika memulai puasa kapan? Yaitu ketika al-fajrus shadiq itu. Mulai al-fajrus shadiq ini, yaitu fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari, dia wajib untuk mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, entah itu makan, minum, dan lain sebagainya yang membatalkan puasa. Jadi patokannya adalah al-fajrus shadiq. Al-fajrus shadiq, fajar shadiq itu apa? Yaitu al-bayadul mu'taridu fil ufuq, alladhi yabdu daqiqan fil ufuqi syarqi, alladhi yabdu daqiqan thumma yantashiru wa yatawassa'. Ini adalah al-fajrus shadiq. Fajar shadiq itu adalah cahaya putih yang melintang di ufuk timur, yang dia itu tampak sebentar, kemudian yabdu daqiqan, kemudian dia nampak sebentar, kemudian thumma yantashiru wa yatawassa, kemudian dia mulai melebar. Ini namanya fajar shadiq. Ketika fajar shadiq inilah dikatakan sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh. Jadi pedomannya adalah fajar shadiq. Pedomannya adalah fajar shadiq untuk menentukan awal mula dia berpuasa. Untuk menentukan bagaimana dia berpuasa, artinya dari fajar shadiq ini. Karena yang perlu kita ketahui, fajar itu ada dua. Ada al-fajrul kadzib, ada al-fajrus shadiq. Al-fajrus shadiq ini yang kita sampaikan ini, yaitu yang menandakan waktu subuh telah masuk. Dan telah selesai waktu sahur, sudah mulai berpuasa. Begitu. Sedangkan al-fajrul kadzib itu adalah sebelumnya, yaitu fajar yang nampak tapi dia itu nampaknya tidak horizontal tetapi secara vertikal. Tetapi setelah nampak fajar kadzib ini, setelah nampak, dia nampak kemudian dia itu sirna. Ini fajar kadzib. Oleh karena itu disebut dengan al-fajrul kadzib. Tetapi setelahnya itu muncul yang namanya al-fajrus shadiq, yang ini menandakan waktu subuh telah tiba, berarti waktu sahur telah selesai, kemudian orang mulai berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu berarti pedomannya itu adalah fajar shadiq. Bukan pedomannya adalah azan, ya. Sebenarnya bukan pedomannya adalah azan. Karena terkadang azan itu seseorang bisa terkadang ya bisa pas dengan al-fajrus shadiq, terkadang bisa mendahuluinya.
Terkadang bisa terlambat dari azan ini. Jadi pedomannya adalah al-fajrus shadiq, fajar shadiq untuk memulai berpuasa. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makan dan minumlah sampai kamu itu jelas, sampai kamu itu mengetahui tentang fajar. Artinya permulaannya itu adalah fajar shadiq. Permulaan seseorang itu adalah fajar shadiq. Maka barang siapa yang dia itu sudah yakin bahwasanya fajar shadiq itu sudah terbit, barang siapa yang sudah yakin bahwasanya fajar shadiq itu sudah terbit, maka dia wajib untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Walaupun ketika itu di mulutnya sedang ada makanan atau sedang mengunyah makanan atau sedang minum, di mulutnya ada minuman, maka kalau dia sudah yakin bahwasanya fajar shadiq itu sudah terbit, maka dia itu harus apa? Mengeluarkan makanan tersebut. Iya, harus mengeluarkan makanan tersebut dari mulutnya. Kalau tidak berarti batal puasanya. Begitu. Kalau tidak maka batal puasanya. Wajib dia itu mengeluarkan makanan dari mulutnya, yang ada di mulutnya. Maka tidak diteruskan. Tidak diteruskan mengunyah kemudian ditelan. Bukan itu. Tidak boleh. Dan maka seperti itu membatalkan puasanya. Begitu. Terus kalau seandainya dia itu nggak yakin, nah ini permasalahan nggak yakin. Kalau seseorang itu tidak yakin bahwasanya fajar shadiq ini sudah terbit, fajar shadiq sudah terbit, maka dia boleh makan, dia boleh terus makan sampai apa? Sampai dia itu yakin bahwasanya fajar shadiq itu sudah terbit, ya. Begitu juga kalau dia mengetahui misalkan bahwasanya muadzin ini, tukang azan ini, dia azan sebelum waktunya. Artinya dia azan sebelum terbitnya fajar shadiq. Maka kalau dia makan ya nggak apa-apa diteruskan. Karena patokannya tadi apa? Bukan azan, tetapi patokannya adalah al-fajrus shadiq, yaitu fajar shadiq. Begitu. Kalau dia tahu bahwasan tukang azan ini azan sebelum masuk waktu, yaitu sebelum fajar shadiq, berarti dia nggak apa-apa meneruskan makanan. Begitu juga kalau dia ragu misalkan, tukang azan ini azan sebelum waktunya atau bagaimana, maka boleh dia makan sampai dia yakin bahwasanya itu sudah masuk waktu, yaitu sudah terbit fajar shadiq. Tetapi yang terlebih utama itu adalah dia itu langsung menahan diri, artinya tidak makan dan tidak minum ketika sudah mendengar azan. Itu yang lebih utama. Seperti itu, ketika sudah mendengar azan dia langsung menahan diri. Begitu. Tetapi patokan utamanya adalah al-fajrus shadiq, fajar shadiq. Begitu. Begitu. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi bahwasanya kalau sudah azan subuh, misalkan sudah masuk subuh, kemudian sudah dia tahu masuk waktu subuh, artinya sudah fajar shadiq sudah terbit, orang sudah azan, kemudian ada makanan, kemudian dia teruskan saja. Ini tidak benar. Nah, itu membatalkan puasanya. Maka patokannya adalah itu tadi, yaitu fajar shadiq sudah terbit apa belum? Itu patokannya. Sedangkan hadis ada hadis yang warid, idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu. Jadi ada hadis
Dia itu hadisnya berbunyi, barang siapa yang mendengar azan dan dia masih memegangi gelas, ya kan, memegangi wadah makanan atau minuman, maka ketika mendengar azan nggak usah diletakkan sampai dia itu menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan keperluannya, yaitu apa? Makan dan minum. Ini ada hadis seperti itu, tapi maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwasanya maksud hadis itu para ulama menjelaskan bahwasanya maksudnya orang itu adalah azan sebelum terbit fajar shadiq, yaitu orang tahu bahwasanya orang tersebut azan sebelum terbit fajar shadiq. Maka kalau seperti itu ya nggak apa-apa meneruskan makan dan meneruskan minum, karena patokannya adalah al-fajru as-shadiq. Patokannya adalah fajar shadiq, bukan azan, begitu. Al-Hafiz An-Nawawi di dalam kitab Majmu' beliau menyebutkan, zakarna anna man tola al-fajr wa fihi fi famihi ta'amun falyalfidhu wa yutimma saumahu. Gitu. Ini disebutkan. Al-Hafidh An-Nawawi menyebutkan bahwasanya barang siapa yang sudah terbit fajar dan makanan sedang ada di mulutnya, maka falyalfidhu wa yutimma saumahu, maka dia harus mengeluarkan makanan tersebut dan melanjutkan puasanya. Artinya berpuasa, sudah mulai berpuasa, begitu. Fa ini betala'ahu ba'da ilmihi bil fajri batala saumuhu. Kalau seandainya dia telan, padahal dia tahu bahwasanya fajar shadiq ini sudah terbit, maka fajar shadiq sudah muncul, sudah terbit, maka batal puasanya. Wa hadzal khilafa fih. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masuknya atau tentang mulainya seseorang berpuasa. Wa daliluhu hadits Ibnu Umar. Hadits Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi sahihi ahaditsu bima'na. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, Bilal ini azan ketika malam hari. Jadi muazzinnya Rasulullah ada dua, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Bilal ini azan ketika malam hari. Maka makanlah dan minumlah sampai azannya, sampai kalian itu mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum, atau sampai Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan azan itu. Begitu. Sedangkan hadis yang berarti artinya karena Ibnu Ummi Maktum ini mengumandangkan azan ketika terbit fajar shadiq. Begitu. Adapun hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jadi kalau seseorang lagi di tangannya lagi ada wadah makanan atau minuman dan dia mendengar azan, maka nggak usah diletakkan makanannya, tapi lanjut saja sampai dia itu selesai dari hajatnya, kan seperti itu. Wa fi riwayatin wa kana al-mu'adzinu yu'adzinu idza bazaghal fajru. Ada riwayat lain, dan muadzin itu sudah azan ketika fajar ini terbit. Ada seperti itu. Lafadznya ada seperti itu. Ini bagaimana? Itu diriwayatkan oleh Hakim. Di riwayat pertama diriwayatkan oleh Hakim, yaitu yang tadi, dan statusnya adalah sahih. Kemudian hadis ini, walaupun hadis ini atau seandainya kalaupun ini memang sahih hadis ini yang kita sebutkan, kalau orang azan
terus kemudian di wadahnya itu ada makanan, kemudian diteruskan saja, dan di riwayat Hakim itu ada azannya itu ketika terbit fajar shadiq, maka walaupun ini atau seandainya ini benar-benar sahih, maka para ulama ini memberikan makna bahwasanya hadis ini itu adalah seperti tadi, yaitu orang yang azan tetapi belum masuk waktunya. Artinya apa? Azannya itu sebelum sebelum fajar shadiq itu terbit, begitu. Sebelum fajar shadiq itu terbit. Berarti dia minum itu sebenarnya sebelum masuk atau sebelum masuk waktu subuh, sebelum fajar shadiq itu terbit. Maka oleh karena itu tidak apa-apa. Dan hadis yang ada idza bazagha, yaitu ketika terbit fajar ini, ketika fajar shadiq terbit, yaitu azannya itu ketika terbit fajar shadiq dan dia tetap meneruskan makan, ada kalimat bazagha tadi, maka ini para ulama menjelaskan bahwasanya ini sebenarnya bukan dari itu bukan dari hadis, bukan matan hadis itu idza bazagha itu, tetapi itu adalah dari perkataan rawinya, yaitu Abu Hurairah. Begitu. Nah, begitu. Jadi itu bukan hadis tambahan idza bazagha ketika terbit fajar, itu bukan. Atau sebenarnya juga bisa dibawa seperti itu, dimaknai seperti itu, bahwasanya yang tadi azannya itu belum terbit fajar kemudian dia azan sehingga dia melanjutkan makannya, maka tidak apa-apa. Atau yang kalimat idza bazagha, yaitu ketika terbit fajar ini, artinya ini mengisahkan tentang azan kedua, bukan azan pertama. Yaitu azan kedua, yaitu ketika terbit fajar. Sedangkan hadis yang itu tadi, yaitu idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi, yaitu orang itu mendengar azan kemudian dia boleh meneruskan makan, itu menggambarkan tentang azan pertama, yaitu sebelum masuk waktu. Karena kita ketahui azan subuh itu ada dua, yaitu azan pertama sebelum terbit fajar shadiq, dan azan kedua setelah atau ketika terbit fajar shadiq. Begitu. Maka hadis yang tadi melanjutkan boleh melanjutkan makan dan minum, itu adalah ketika mendengar azan boleh melanjutkan azan dan minum, itu maksudnya adalah azan pertama. Azan pertama. Maka orang azan pertama belum masuk waktu subuh, belum terbit fajar shadiq, makanya dalam hadis tersebut boleh melanjutkan makan dan minum. Iya kan? Kemudian seperti itu. Sedangkan yang tadi kalimat idza bazagha itu adalah menceritakan tentang orang yang azan di kedua, begitu. Nah,